guys, kalian kepikiran kalau ada salah satu usaha yang mengalami kerugian hanya karena salah dalam menetapkan harga jual? Nah, di video ini kami akan mendatangi dan mewawancarai salah satu penjual krepes yang terkenal dengan harga yang affordable dan topping yang melimpah. Selain itu, kami juga akan menyarankan penggunaan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode job order costing untuk menentukan harga jual agar terhindar dari kerugian. Yuk ikutin terus videonya! Hai guys, jadi di sini saya sudah berada di lokasi UMKM Krepes yang ada di sekitaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan mewawancarai si pemilik usaha UMKM Krepes ini. Yuk ikutin keseruannya. Usaha krepes ini dikelola oleh seorang laki-laki bernama Mas Pian. Awalnya Mas Pian hanya berjualan di SMA Negeri 1 Kabila. Namun seiring berjalannya waktu, Mas Pian mulai berjualan di Universitas Negeri Gorontalo. Usaha ini sudah dikelola sekitar 2 tahun lebih oleh Mas Pian sendiri. Dan dari usaha ini Mas Pian bisa menghidupi anak dan istrinya, serta mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Usaha krepes ini memiliki varian topping yang sangat beragam, mulai dari Oreo, Milo, coklat, keju, tiramisu, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini guys, saya akan mewawancarai si pemilik usaha. Namun sebelumnya si pemilik usaha masih sedang mengerjakan salah satu pesanan dari si pelanggannya. Di sini saya sudah bersama si pemilik usaha UMKM Krepes ini. Mas, kira-kira usaha Mas ini sudah berlangsung selama berapa tahun, Mas? Kurang lebih sih 2 tahun setengah. Kurang lebih 2 tahun setengah, guys. Nah, di kisaran waktu 2 tahun setengah ini, apakah usaha Mas ini menurut Mas mendapatkan keuntungan yang lebih? Ya alhamdulillah usaha saya ini saya mendapatkan keuntungan yang lebih. Salah satunya bisa membuat kebutuhan keluarga saya, bisa membenahi rumah, terus bisa membeli motor cash. Alhamdulillah yang sekarang saya pakai. Alhamdulillah ya Mas. Ya. Alhamdulillah dari usaha ini Mas bisa mendapatkan banyak keuntungan dan bisa membeli barang-barang yang Mas inginkan. Jadi itu guys, dari usaha ini Mas bisa mendapatkan keuntungan dan dapat membiayai hidup anak dan istrinya. Nah, itu saja wawancara singkat dari saya. Ada wawancara kedua yang akan diwawancarai oleh teman saya. Nah, oke, jadi guys, kita masuk ke tahap wawancara kedua, yaitu terkait pertanyaan tentang bahan baku. Jadi Mas, apa saja jenis bahan baku utama yang digunakan untuk membuat krepes? Salah satunya yang paling intinya juga tepung terigu, kedua tepung beras, tiga susu bubuk, keempat gula pasir, kelima telur, keenam margarin, keenam vanili untuk pengharum. Oke, jadi itu ya bahan baku utama untuk membuat krepes. Nah, yang kedua, bagaimana Mas cara menyimpan bahan baku agar tetap awet dan berkualitas? Ya pastinya disimpan dalam freezer, ya harus dibekukan, pas waktu dijualan baru kita dicairkan. Nah, oke, jadi itu saja bagaimana cara menyimpan untuk bahan baku agar tetap awet. Nah, yang ketiga, apakah pernah terjadi perubahan harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi? Ya karena sih, tapi perubahan harga bahan baku tidak mempengaruhi harga yang saya jual sekarang. Jadi untuk pencatatan itu penggunaan bahan baku untuk setiap pesanan seperti apa? Di situ kita mungkin kalau sudah kita hari-hari sudah jualan mungkin tidak perlu catatan, tapi alangkah baiknya ada juga catatan untuk user yang mencatat semua bahan-bahan baku yang menjadi pengeluaran yang kita butuhkan. Jadi kita sudah tahu spesifikasinya di mana bahan baku yang harus diperlukan, terus untuk ruginya pun ada. Oke, jadi itu saja pertanyaan terkait bahan baku. Sekarang kita beralih ke pertanyaan tentang proses produksinya. Nah Mas, bagaimana alur proses pembuatan krepes mulai dari persiapan hingga siap dijual? Pertama-tama kita akan belanja di supermarket bahan-bahan bakunya, terus kemudian
di rumah kita baru kita olah. Kita salah satunya kita blender semua bahan-bahan bakunya seperti tepung terigu, tepung yang kita sebutkan tadi kan. Terus setelah selesai itu, kalau kita sebelum jualan kita harus simpan dulu dalam freezer. Terus kita turun jualan. Oke, jadi berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pesanan? Satu pesanan mungkin ada sekitaran 5 sampai 8 detik. Nah, selanjutnya apakah setiap pesanan itu dikerjakan secara individual atau berdasarkan order? Secara individual. Oke, jadi itu saja pertanyaan terkait bahan baku dan proses produksi dari pembuatan crepes tersebut. Selanjutnya kita beralih ke wawancara ketiga. Oke, semuanya kita lanjutkan wawancara mengenai perhitungan harga pokok produksi dalam pembuatan crepes. Jadi sebelumnya Mas, berapa banyak topping yang Mas butuhkan dalam crepes ini? Sementara sih saya baru menyiapkan 12 macam topping. 12 macam topping, banyak sekali ya guys. Jadi dalam 12 macam topping ini kira-kira apa saja yang habis? Ada berapa banyak topping yang habis? Habis yang tiap hari itu alhamdulillah topping-toppingnya itu seperti coklat, terus tiramisu, terus keju, terus oreo, terus sama Milo. Ini loh. Jadi yang habis setiap harinya itu coklat, tiramisu, oreo sama keju, sama Milo tadi. Itu yang habis setiap harinya. Terus kalau untuk kejunya, Mas butuh berapa banyak keju yang habis setiap hari itu, Mas? Ya, kurang lebih dari banyak 8 biji. 8 pieces keju banyak sekali. Terus untuk oreonya itu berapa pack yang Mas beli setiap hari? 4 pack. Oke. Kalau Milonya? Milonya 2 renceng. Oh, banyak sekali. Kalau untuk susu Mas, berapa yang Mas beli setiap hari? Susunya itu dari susu putih yang satu kali yang ukuran 500 gram, terus yang susu coklat juga yang satu kalinya juga itu ukurannya 500 gram. Itu alhamdulillah habis setiap hari. Oke, itu semuanya untuk topping-toppingnya. Kalau untuk adonan crepesnya Mas, berapa banyak tepung yang Mas olah setiap hari sebelum untuk jualan yang Mas olah di rumah? Kurang lebih 4 kilo. 4 kilonya, oke. Tepungnya dan adonannya itu habis ya setiap hari? Alhamdulillah habis. Itu menghasilkan berapa pieces crepes Mas kira-kira? Dia kurang lebih 130 biji. Di 130 pieces teman-teman setiap harinya habis dengan topping yang jadi best sellernya itu coklat, tiramisu, terus keju, oreo, sama Milonya. Oke. Jadi itu dia untuk perhitungan harga pokok produksi dari pembuatan crepes. Sekarang saya akan menanyakan mengenai pencatatan yang Mas gunakan saat ini. Apakah Mas menghitung harga pokok setiap harinya, pembelian dan pengeluarannya atau tidak? Jadi saya bertanya, Mas itu setiap harinya kalau membeli bahan, menambah bahan itu Mas mencatatnya atau tidak? Selama saya jualan tidak pernah ada catatan jualan saya. Pembelian. Kalau untuk pendapatan setiap harinya Mas mencatat? Pendapatan juga tidak pernah. Jadi untuk saat ini Mas belum memiliki pencatatan mengenai pembelian dan pengeluarannya serta pendapatan yang Mas dapatkan. Jadi dalam tujuan dari penelitian ini adalah kami akan menyediakan sebuah perhitungan harga pokok produksi yang Mas perlukan untuk pembuatan crepes. Nantinya kami akan datang lagi ke sini, kami akan memberikan perhitungan yang sudah kami lakukan untuk menjadi acuan Mas dalam menjual crepes ke depannya. Jadi Mas bisa melihat lebih jelas perhitungan detailnya, apakah harga pokok yang
Mas tetapkan sekarang itu sudah cukup untuk harga jual yang Mas gunakan sekarang. Oke, jadi itu saja proses wawancara mengenai harga pokok produksi dari penjualan Crepes ini. Hai semuanya, jadi hari ini adalah keesokan harinya setelah proses wawancara kemarin. Dan sekarang saya sudah kembali ke tempat Mas Pian berjualan Crepes dengan membawa proses perhitungan harga pokok produksi yang sudah saya lakukan dengan teman-teman kemarin. Oke guys, jadi itu saja video wawancara dan penyerahan hasil perhitungan harga pokok produksi dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan untuk pelaku-pelaku usaha lainnya. Thank you for watching guys. Bye-bye.